wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda untuk membahas tema-tema teraktual dan terupdate yang sedang terjadi di sekitar kita. Hari ini pemberitaan sangat marak tentang kasus bullying. Dan yang lebih memprihatinkan adalah kasus tersebut kebanyakan justru terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan hingga di pesantren. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita saat ini, sehingga hal yang seharusnya dihindari atau hal yang memalukan ini justru malah banyak terjadi. Kita akan bahas dan kupas tuntas tema bullying hari ini dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya, ada Ustadz Ahmad Sadino. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Setelah tadi mengikuti kegiatan beberapa tahapan begitu, Alhamdulillah kita tetap sehat Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, dan berkah selalu. Baik, Ustaz, tadi saya sempat membahas dan setiap kali saya buka handphone, scroll dan segala macamnya, terlalu banyak diangkat kasus tentang perundungan atau bullying, bahkan yang lebih mengerikan adalah kebanyakan terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan di pesantren. Menurut pendapat Ustadz nih, sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan maraknya kasus perundungan atau bullying ini di kalangan remaja yang saat ini terjadi? Iya, iya. Jadi sementara ini kita sebagai orang tua sangat prihatin sekali. Manakala ketika kita mendengarkan kasus-kasus bullying, tidak hanya di sekolah ataupun di pesantren, bahkan di rumah pun ini Ustaz, ini terjadi bullying dan sebagainya. Dan kalau kita melihat kasus-kasus bullying itu sebetulnya tidak hanya eh, anak sesama anak atau guru kepada anak atau guru kepada siswa, tetapi sebetulnya bisa jadi kasus bullying itu terjadi kepada anak pada orang tua, anak kepada saudara, saudara dengan saudara. Kasus bullying yang terjadi di sekolah ya antar siswa, kakak kelas dengan adik kelas, sesama tingkat dan lain sebagainya. Dan ini eh, sangat marak sekali Ustaz, sebagaimana yang disampaikan di berbagai media, kasus-kasus yang terjadi di sekolah, di rumah, bahkan di pesantren. Kakak kakak tingkatnya di pesantren memberikan hukuman secara verbal ataupun secara fisik. Nah, ini juga termasuk kasus-kasus bullying. Oleh sebab itu, pantas kita sebagai orang tua ini kita merasakan betapa tidak nyamannya ketika anak itu mendapatkan bullying dari teman-temannya dengan atasannya atau bahkan di lingkungannya mendapatkan bullying yang tidak hanya sekali dua kali tapi berkali-kali, dan ini tentu akan menimbulkan dampak secara fisikis ataupun secara mental kepada anak didik kita. Maka yang terjadi sementara ini di sekolah ini, di sekolah swasta ataupun sekolah negeri ini juga terjadi Ustaz. Di sekolah-sekolah yang notabene itu di pesantren, baik di tingkatnya itu tingkat siswa TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi pun, maka terjadi yang kita dengarkan, seringkali kita mendengarkan kasus-kasus bullying itu. Mungkin itu Ustaz. Baik, dengan maraknya terjadinya kasus seperti ini, sebenarnya fenomena apa atau faktor apa yang menjadi penyebab maraknya kasus bullying itu sendiri, Ustaz? Iya, jadi faktor-faktor yang sekiranya kita bisa mengamati ataupun mendengarkan dari kasus-kasus bullying itu sendiri, ya, ada yang sifatnya faktornya itu faktor sosial, ya. Sosial itu terjadi di lingkungan keluarga. Ada sebuah keluarga yang keluarganya itu tidak harmonis antara suami dan istri. Suaminya lagi tidak enakan dengan istrinya dan lain sebagainya, yang menyebabkan dampaknya itu sampai ke anak. Akhirnya anak akan mengidolakan bukan bapak dan ibunya di rumah, tetapi anak mengidolakan yang lain. Terus kemudian anak mendapatkan tekanan-tekanan yang lain dan lain sebagainya. Karena lingkungan keluarganya yang tidak sehat, bermasalah antara bapak dan ibu,
antara suami dan istri, maka anak ini akan menyendiri. Akhirnya bapaknya juga tidak ngurusin anaknya, ibunya juga tidak ngurusin anaknya, maka yang terjadi adalah anak ini menyendiri. Nah, ketika menyendiri itu bukanlah sebuah mendapatkan solusi, tetapi ini malah justru mengundang masalah, ya, mengundang masalah. Ada masalah, terus kemudian menyendiri, tidak mau berkelompok dengan temannya, tidak ada tegur sapa dengan temannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kasus bullying, yaitu di dalam membentuk perilaku, ya, di dalam membentuk perilaku anak, maka diperlukan orang tua, pengawasan orang tua, bimbingan orang tua, pendampingan orang tua. Nah, ketika orang tuanya tidak terjadi kerukunan di dalam rumah tangga itu, akhirnya bisa menjadikan salah satu sebab menyebabkan anak ini akan terjadi anak yang pendiam, stres, dan lain sebagainya. Sehingga mudah sekali menimbulkan kasus-kasus bullying dari teman-teman yang lain. Terus kemudian ada lagi faktor yang disebabkan karena rumah itu suasana rumah yang tidak nyaman, Sa. Ayahnya, ibunya seperti itu, kakaknya mungkin bisa jadi juga seperti itu. Suasananya tambah bermasalah, tambah panas dan lain sebagainya. Sehingga keadaan rumah yang tidak nyaman dari sisi lingkungan sosial di rumahnya, dari kakaknya, terus kemudian mungkin bisa jadi dari adiknya. Adiknya membuli kakaknya bisa jadi. Kakaknya membuli adiknya bisa jadi dan lain sebagainya. Dan kemudian berikutnya, karena tidak adanya pengawasan di dalam, ataupun itu terjadi juga di sekolah, ya, di lingkungan sekolah, karena faktornya tidak ada pengawasan dari guru di sekolah itu yang seharusnya, karena sering terjadi, kasus-kasus itu sering terjadi ketika istirahat, Zat. Jadi ketika istirahat itu mungkin guru juga istirahat, juga sibuk, juga mengerjakan yang lain, ada tugas yang lain dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah ketika tidak ada pengawasan dari guru, ketika tidak ada pendampingan dari guru, maka anak itu akan liar. Anak itu akan berekspresi, mengekspresikan seperti apa yang mereka lihat. Mungkin bisa jadi melihat di televisi dan lain sebagainya akan diterapkan di lingkungan sekolahnya. Kemudian dengan lingkungan sekolah yang tidak ada pengawasan, mereka merasa liar dan lain sebagainya, mereka akan bebas mengaktualisasikan atau mengekspresikan apa yang dilihat di tempat-tempat ataupun di televisi, di media sosial dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, faktor faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kasus bullying karena pengaruh kelompok sebaya. Nah, biasanya ini terjadi juga, Ustaz, ya. Karena faktor pengaruh kelompok sebaya. Mungkin kita sebagai orang tua di rumah itu kadang anak saya itu baik, anak saya itu begini, anak saya itu penurut dan lain sebagainya. Dia tidak tahu, bapak ibu yang ada di rumah itu tidak tahu kalau di sekolah itu mereka anak-anaknya itu berkelompok dengan kelompok yang mungkin sebaya tapi tidak positif begitu. Sehingga dengan adanya pengaruh kelompok sebaya yang tidak positif akan menjadikan mentalnya anak, psikisnya anak itu akhirnya terpengaruh dari kelompoknya itu. Nah, mungkin bisa jadi satu kelompok itu menjadi dia berkelompok dengan kelompok yang kuat. Nah, ketika dia itu berkelompok dengan kelompok yang kuat, nah, di rumah dia itu bagus, ya, anaknya ini baik, anak ini pendiam dan sebagainya, bisa jadi karena berkelompok dengan kelompok sebaya, akhirnya dia terpengaruh. Nah, ini akan bisa membuli teman yang lain. Terus kemudian berikutnya adalah bisa jadi karena juga faktor kondisi lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial di rumah, ya, mungkin anak ini ditinggal kerja di luar negeri oleh orang tuanya, terus kemudian yang mengurus di rumah tidak ada. Akhirnya mereka itu
bermain di lingkungan, lingkungan sosialnya juga tidak sehat, lingkungan tidak kondusif, keluarganya tidak kondusif, masyarakat tidak kondusif, di sekolah pun juga tidak kondusif. Maka lingkungan-lingkungan yang seperti ini yang bisa bisa jadi juga bisa memicu terjadinya kasus-kasus bullying yang sementara ini yang kita dengarkan. Selain itu, anak juga dipengaruhi dari dampak dari media sosial, ya. Dari media sosial itu sendiri, kita tahu bahwa anak itu, katakanlah kalau hari itu ada 24 jam, kira-kira dia itu memegang HP itu berapa jam? Ya, yang dilihat itu biasanya anak-anak melihat apa? Melihat game-game yang mungkin gamenya ya kurang kurang positif, berdampak kurang positif bagi anak. Maka dari dampak media sosial itu sendiri juga salah satu yang bisa memicu terjadinya kasus bullying. Mungkin suatu saat dia tidak ada anak yang tidak, katakanlah, tidak melihat HP, tetapi yang lain melihat HP. Yang melihat HP itu cenderung mempunyai potensi untuk membuli temannya. Nah, akhirnya kasusnya itu juga bervariasi, Ustaz. Ya, bervariasi. Dilihat dari lingkungannya, terus kemudian di sekolahnya seperti apa, dan kemudian kebiasaan yang dilakukan oleh anak itu seperti apa. Nah, inilah yang bisa menjadikan salah satu pemicu terjadinya kasus-kasus bullying dari faktor-faktor lingkungan, faktor sosial, faktor media, dan lain sebagainya itu tadi. Mungkin itu, Ustaz. Baik, Ustaz. Faktor sosial, baik itu lingkungan sosial maupun media sosial yang sebenarnya banyak mempengaruhi perilaku anak kemudian. Nah, itu kalau di lingkungan sosial, bagaimana jika hal ini terjadi di lingkungan pesantren, Ustaz? Bagaimana sebenarnya Islam memandang tindakan perundungan itu sendiri? Bagaimana menurut syariat Islam? Eh, Sebagaimana yang kita tahu dari dampak bullying, ya, dari dampak bullying, apakah kira-kira anak yang dibullying itu menjadi senang? Ya, kita pertanyaan secara individu, ya, secara di dalam hati kita seperti itu, Zat. Apakah kira-kira yang dibully itu anak menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, menjadi lebih senang, atau kira-kira tambah tegar, atau kira-kira tambah seperti apa? Kalau kita melihat rata-rata anak yang dibully, anak yang ditekan, yang ditindas, yang disakiti secara fisik atau secara mental, anak ini akan takut, Zat. Anak ini akan takut, terus kemudian anak ini akan eh, dia itu akan jadi pendiam, akan stres, akan secara mental, psikisnya akan jatuh dan lain sebagainya. Sehingga kalau melihat dampak yang ditimbulkan dari kasus-kasus yang sementara ini terjadi di masyarakat, di sekolah, di pesantren, ya, bahkan di pesantren itu ada yang bunuh diri beberapa hari yang lalu, Zat, ya, ada yang bunuh diri karena dibully oleh kakak tingkatnya karena kesalahan yang sepele begitu dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata bisa berdampak dan berakibat pada kematian. Terus kemudian Islam bagaimana memandang kasus-kasus yang seperti ini? Ya. Sebagaimana Islam menuntun semua perkara-perkara, memberikan solusi setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi, setiap permasalahan-permasalahan baik yang terjadi masalah anak ataupun masalah-masalah orang tua, masalah masyarakat dan sebagainya yang terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar kita terkait dengan kasus bullying, maka dalam pandangan Islam bullying itu hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram apabila kita melihat, apabila kita meyakini, apabila kita melaksanakan ya sampai membuli, terus kemudian anak yang dibully itu sampai meninggal, akhirnya bunuh diri, terus bagaimana? Maka di dalam Islam kita dituntun di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, yaitu hai orang-orang yang beriman, jagalah suatu kaum, yang janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain.
Di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Karena apa? Asa ayyakuna khairan minhum. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Ya, jadi kadang orang itu karena mentang-mentang kuat, karena mentang-mentang dia itu pintar, karena mentang-mentang punya harta yang banyak. Ini bisa jadi dia akan mengejek, Ustaz. Mentang-mentang dia itu kuat, mentang-mentang dia itu ayahnya seorang yang berpengaruh, mentang-mentang dia itu berasal dari golongan menengah ke atas, orang kaya, akhirnya bisa jadi membuli pada orang-orang miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada umat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mengejek pada kaum yang lain. Karena boleh jadi kaum yang diejek itu atau anak atau orang tua atau kakak atau adik yang diejek itu dia sebetulnya lebih baik. Karena kita tidak tahu bahwa ini karena ini adalah perintah dari Allah dan Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, Allah Maha memberi, Allah Maha segala-galanya, Maha mengatur dan sebagainya. Maka kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun orang yang mengejek ataupun membuli ataupun sampai dia itu tidak, katakanlah, dibuli kok tidak mati, katakanlah walaupun tidak mati sekalipun, ini termasuk mengejek, menghina, menyakiti. Ini sebetulnya dalam Al-Quran ini merupakan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu, Ustaz. Baik. Uh, Hal ini kan tentu saja kan tidak bisa tidak layak untuk dibiarkan, Ustaz ya. Kemudian kira-kira apa peran keluarga, sekolah, atau bahkan negara yang bisa dilakukan dalam mencegah dan mengatasi kejadian bullying tersebut menurut persepsi agama kita, agama Islam? Apa yang bisa dilakukan? Ya, ya, Ustaz. Jadi sebagaimana pentingnya kehidupan ini, kehidupan akan bermakna manakala kehidupan ini bersinergi dan lain sebagainya. Tidak ada kasus-kasus yang senantiasa bisa menghantarkan kita itu mati konyol dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebagaimana eh, kasus ataupun masalah ini tidak cukup, ini kita pikirkan di dalam diri kita sendiri. Masalah ini tidak cukup hanya dipikirkan secara individu. Nah, karena ini kaitannya, ya, kaitannya ini bisa jadi orang lain, bisa jadi keluarga, bisa jadi sekolah, bisa jadi negara dan lain sebagainya. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Yusuf, bagaimana kira-kira perannya, eh, kira-kira perannya keluarga. Ya. Kita tahu bahwa keluarga, kalau kita mengibaratkan keluarga itu sebetulnya sekolah, Ustaz. Jadi keluarga itu pada hakikatnya adalah sekolah. Yang jadi kepala sekolahnya adalah bapaknya, yang jadi gurunya adalah ibunya, yang jadi siswanya adalah anaknya. Jadi di situ adalah sekolah yang pertama, anak itu ya ya di keluarga itu sudah ada kepala sekolahnya, juga sudah ada gurunya, juga sudah ada siswanya. Nah, di situ sekolah terjadilah sekolah yang pertama di sekolah kecil. Nah, sebagaimana kita tahu, kira-kira perannya perannya keluarga itu apa? Ya. Tentu keluarga, seseorang yang membangun keluarga itu tentu punya tujuan dan punya hakikat serta makna. Kira-kira tujuan membangun keluarga itu apa? Untuk melanjutkan kehidupan, ya, untuk melanjutkan kehidupan
untuk melestarikan keturunan dan lain sebagainya. Kemudian keluarga itu sendiri adalah merupakan madrasah yang pertama sebagaimana yang diterima oleh anak-anaknya, pendidikan yang pertama diterima anak-anaknya, pengalaman pertama yang diterima anak-anaknya, ya ada di keluarga itu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah menggambarkan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, jadi sangat jelas sekali bahwa tujuan keluarga membentuk sebuah keluarga itu juga tidak lain adalah untuk melindungi keluarganya itu dari api neraka, dari azab neraka. Tentu kalau kita mempunyai tujuan untuk melindungi anak-anak kita, keluarga kita, menyelamatkan anak kita, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka, tentu ini harusnya dilakukan secara serius. Ya. Dilakukan secara serius bagaimana membina keluarga yang baik. Bagaimana membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu yang merupakan madrasah tarbiyah yang pertama. Maka di situ harus kita mempunyai kurikulum keluarga. Kita harus mempunyai kurikulum keluarga, kita harus mempunyai proposal keluarga. Keluarga ini akan dibawa kemana? Keluarga ini akan menjadi apa? Keluarga ini, anak ini akan kita arahkan kemana? Ini adalah tergantung dari kita, sesuai dengan kurikulum keluarga kita. Kalau kita tidak mempunyai kurikulum keluarga, ya berarti tidak serius ya di dalam melindungi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita tidak mempunyai proposal keluarga kita akan kita arahkan kemana anak kita. Kita akan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian apa ya yang sudah kita lakukan? Bacaan-bacaan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Pendidikan yang seperti apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Sebagai kepala sekolah, bapaknya kira-kira apa yang dipikirkan? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum keluarga atau malah justru meninggalkan kurikulum keluarga? Apakah sudah sesuai dengan proposal yang sudah dibuat bahwa keluargaku nanti akan saya jadikan seperti ini, saya ingin seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau ada tujuan, ada kurikulum, tetapi tidak ada tindakannya, ya ini yang harus dirubah lagi. Harusnya ada planning, ya, ya ada program, ada planning, terus ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada refleksi dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan juga, ya, sehingga betul-betul keluarga ini menjadi eh, tujuan, menjadi impian, menjadi keluarga yang nyaman, suasana yang enak bagi anak-anak kita dan keluarga. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kira-kira peran peran sekolah, ya. Peran sekolah, ya ini juga kenapa orang itu sebetulnya menyekolahkan ke sekolah, gitu. Ya karena sekolah itu mendapat amanah dari orang tua. Orang tua tidak sempat untuk mendidik anaknya, ya. Yang merupakan kewajiban mendidik itu sebetulnya ya keluarga, orang tua. Tapi karena orang tua itu tidak bisa, tidak mempunyai kesempatan, waktunya mungkin tidak mencukupi dan membutuhkan mendidik itu membutuhkan ilmu yang baik. Terus akhirnya karena tidak bisa dan tidak punya kesempatan, akhirnya dititipkan, diamanahkan ke sekolah. Sekolah yang harus mendidik. Lagi-lagi, saudara sekalian, yang perlu kita tegaskan kembali, sebetulnya sekolah itu mendapat amanah dari warga, dari masyarakat, dari keluarga. Karena keluarganya tidak bisa mendidiknya sendiri, akhirnya mendapat amanah dari keluarga. Nah, tentu amanahnya juga tidak jauh beda dari apa di yang diinginkan di rumahnya. Tentu di sekolah pun juga ya harus dijadikan sebagai tempat pembentuk kepribadian Islam. Ya.
Harus sekolah harus sesuai dengan proposal keluarga, harus sesuai dengan kurikulum keluarga yang menginginkan anaknya menjadi anak yang mempunyai kepribadian Islam. Sehingga sekolah pun juga harus karena mendapat amanah ya, diberi amanah harus melaksanakan itu. Melaksanakan apa yang diamanahkan dan dari orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang kepribadian Islam, anak yang bertakwa, anak yang berakhlakul karimah, anak yang mempunyai saksiyah Islamiyah dan lain sebagainya. Nah, harusnya harusnya sekolah juga akan mendampingi sesuai dengan apa yang diamanahkan itu. Sekolah harus berupaya bagaimana melindungi anak-anak ini jauh dari bullying. Sehingga anak-anak yang sekolah di sekolah itu, ya, inputnya, terus kemudian prosesnya, terus kemudian outputnya itu juga betul-betul apa yang sebagaimana diamanahkan dari orang tua. Ya. Jadi program untuk melindungi akidah siswa dari pengaruh-pengaruh dari media, pengaruh dari lingkungan sosial yang tidak benar. Nah, ini sebetulnya penjaga yang kedua adalah sekolah. Jangan sampai sekolah menjadi malah justru tumbuh bullying. Yang harus menjaga ini sebetulnya penjaga yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah dijaga oleh guru-guru, dijaga oleh kurikulum, dijaga dengan peraturan-peraturan yang arahnya untuk menjadikan siswa ini menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang betul-betul hasilnya itu siswa yang semakin hari semakin bertakwa. Ya, ini yang harus dilakukan oleh sekolah. Sehingga sekolah harus diyakinkan menjadi penjaga yang kedua setelah keluarga. Kalau sekolah tidak bisa dijadikan sebagai tameng yang kedua, ya Allah alamnya dia. Berikutnya yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah negara. Ya. Jadi negara setelah dari rumah, keluarga diamanahkan ke sekolah, terus kemudian dari sekolah tidak bisa dijadikan sebagai tameng untuk menjadikan anak ini betul-betul anak yang soleha output dari dari sekolah itu. Ya. Terus kemudian sebagaimana amanah dari orang tua dan masyarakat, akhirnya negara yang harus berperan. Bagaimana kira-kira negara? Ya negara harusnya juga menyampaikan, ya, menerapkan syariah untuk melindungi anak-anaknya. Katakanlah di situ untuk melindungi warganya, untuk melindungi masyarakatnya, untuk melindungi penduduknya. Sehingga ketika di rumah sudah diberi tameng yang pertama, diberi pembinaan tarbiyah, terus kemudian di pembinaan sebagai madrasah, terus kemudian SMP juga dilanjutkan, terus kemudian yang sangat berperan lagi adalah negara. Kalau negara hanya sebagai penonton dan hanya melihat bagaimana pelaksanaan pendidikan, membiarkan terjadinya kasus-kasus bullying dan lain sebagainya, maka tidak ada bedanya apa fungsinya dijadikan seorang pemimpin. Ya. Jadi negara yang seharusnya bisa berperan sebagai riayat su'unil ummah, melindungi umatnya, terus kemudian mengakomodasi keperluan apa yang diperlukan oleh umatnya, menyejahterakan umatnya, dan melindungi akidah akhlak syariahnya umatnya. Sehingga dengan cara negara melindungi dengan menerapkan syariah, maka secara individu kita akan aman. Selain secara individu, jadi di situ ada perasaan al-masyair, ada perasaannya itu perasaannya Islam. Suasana hatinya itu suasana hati Islam. Bukan suasana hati yang balas dendam, membalying, dan lain sebagainya. Suasana hati yang tertekan, tidak. Ketika diterapkan Islam, diterapkan syariah Islam, maka al-fikr, pemikirannya itu adalah Islam.
Setiap anak yang disampaikan adalah pemikirannya Islam. Setiap ucapan-ucapan yang disampaikan setiap anak, warga, penduduk, masyarakat menyampaikan Islam. Maka yang terjadi adalah suasana kehidupannya adalah suasana kehidupan yang Islami. Kemudian setelah perasaannya, pemahamannya, pemikirannya, yang selama ini kita sudah bertahun-tahun kita ditanamkan sistem kapitalis, sistem sekuleris dan sebagainya, sehingga kita bongkar semuanya, kita keluarkan semuanya, kita ganti dengan syariah. Ya insya Allah perasaan kita, pemahaman kita, terus kemudian hati kita senantiasa menggunakan syariah dan apa yang kita ucapkan senantiasa adalah hanyalah Islam yang bisa menjadikan kehidupan ini lebih baik. Mungkin itu Ustaz, peran sekolah, warga, keluarga dan negara. Baik, Ustaz, dengan maraknya kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini, apakah ada data yang bisa disampaikan dari lembaga-lembaga terkait yang menggambarkan terjadinya tren kasus bullying di Indonesia ini dalam beberapa waktu terakhir ini, Ustaz? Oh iya. Sebagaimana yang disampaikan di berbagai media, ketika kita mengikuti media-media baik lokal ataupun media sosial dan lain sebagainya, ada catatan-catatan yang menguatkan memang terjadi kasus bullying. Di saat ini, sebagaimana dicatat oleh data dari KPAI, ya, Komite Penyiaran Anak Indonesia, ya, di situ di tahun 2024 itu ada 2057 kasus. 2057 kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini sangat-sangat tinggi sekali. Ya. Ini yang tercatat kita. Belum di daerah-daerah, belum di kota, belum di desa, belum di sekolah-sekolah, belum yang disiarkan, belum yang dicatat, belum yang dirilis. Ini masih banyak lagi, Ustaz. Yang dirilis hanya sebagian oleh KPAI di tahun 2024. Ini yang kasus-kasus besar begitu ya, yang terkait dengan hak asasi manusia. Saya sampaikan dicatat tahun 2024 itu ada kasus sebanyak 2057 kasus yang terkait dengan hak asasi manusia. Terus kemudian di sisi yang lain ada juga kasus yang terkait dengan kekerasan fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara nonverbal, kekerasan secara psikis. Ya. Jadi ini tercatat. Ini yang tercatat. Mungkin ini hanya di kota-kota besar ya. Kalau di desa terus kemudian belum yang melapor, belum lapor dan lain sebagainya. Belum yang terjadi di sekolah-sekolah di SD, SMP, SMA. Nah, di desa-desa ini juga belum disampaikan. Jadi kasus ini saya menduga lebih besar dari catatan-catatan yang dicatat oleh KPAI itu, Ustaz. Terus kemudian ada lagi catatan-catatan sebagaimana yang disampaikan oleh KPAI juga di tahun 2025 ya. Di tahun 2025 juga yang menemukan kasus-kasus yang terkait dengan angka kasus bunuh diri. Nah, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anak itu ada 25 kasus. Jadi ini sangat-sangat mendukung kasus-kasus ini, catatan-catatan, data-data yang disampaikan oleh KPAI yang terkait dengan dampak dari kasus bullying. Oleh sebab itu, tren pendidikan, ya, tren di dunia pendidikan, tren perundungan juga mencatat dari Januari sampai November tahun 2024. Itu ada kasus sebanyak 1.801. Nah, 31 kasusnya itu adalah terjadi karena perundungan, karena kekerasan fisik, dan lain sebagainya. Ini yang juga mendukung kasus-kasus sebagai data terjadinya kasus-kasus bullying
dampak dari kasus-kasus bullying. Kemudian dicatat lagi di dalam eh, trends dunia pendidikan itu ada 25%. 25%-nya itu dilakukan di tingkat SD. Zat. Jadi 25%-nya dilakukan di anak SD. Anak setingkat di SD. Kemudian ada catatan lagi 25%-nya di tingkat SMP. Terus kemudian 18,75%-nya di tingkat SMA. Artinya catatan-catatan ini kalau katakanlah ini yang terjadi 5.000 kasus dari sekian dari persennya itu, maka ditemukan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dampak dari bullying itu. Itu yang tercatat, bukan belum yang dilaporkan, belum tercatat dan lain sebagainya. Terus kemudian disampaikan lagi sebagaimana media disampaikan dari FSGI ya. Di FSGI itu juga mencatat catatannya adalah 50% bullying ya, 50% bullying itu terjadi di SD ya. Terus kemudian berikutnya di SMP dan di SMA. Nah, ini ternyata di SD ratingnya tinggi sekali lah. Terus kemudian KPAI juga mencatat lagi bahwa bullying secara fisik ya itu ada 55,5%. 55,5%. Artinya eh, kasus-kasus bullying itu jenisnya banyak, ada secara fisik, ada verbal, ada non-verbal, ada melalui media sosial dan sebagainya. Jadi kasus-kasus itu hanya dari bullying fisik itu adalah 55,5%. Terus kemudian selebihnya secara verbal itu 29,3%. Secara verbal itu menghina, mengejek, menyakiti itu kan. Terus kemudian melalui cyberbullying, melalui media sosial itu malah justru lebih dari 100%. Ya. Jadi lebih dari 100% itu dilakukan ya. Itu ternyata kasus bullying itu yang dicatat oleh KPAI itu lebih dari 100% itu melalui cyberbullying atau melalui media sosial. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan ketika sebagai penanggung jawab di kehidupan ini tidak berperan, tidak menjalankan tugasnya secara baik, secara semaksimal mungkin, maka yang terjadi adalah dampaknya seperti itu, Zat. Mungkin itu, Zat, sebagaimana data-data yang dirilis, yang dicatat untuk memberikan sebagai bukti bahwa kasus bullying itu terjadi seperti itu. Mungkin itu, Zat. Baik, Ustaz, itu data-data yang cukup mengerikan. Jumlah yang sangat besar untuk kasus yang tidak menyenangkan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari saya adalah, apakah ada kaitannya dari sistem sekuler yang saat ini sedang kita emban, yang disematkan kepada kita dengan kasus bullying itu sendiri? Dan bagaimana Islam kemudian menawarkan solusinya? Iya. Jadi kasus-kasus ini, kasus-kasus yang marak terjadi, baik itu bullying yang terjadi di sekolah, bullying yang terjadi di pondok pesantren, bullying yang terjadi di keluarga, di masyarakat, dan lain sebagainya, ini terjadi karena ada pemicu yang begitu sangat signifikan. Pemicunya adalah tidak lain adalah karena sistem yang diterapkan di suatu negeri ini. Ya. Dari sistem itu, di Indonesia, di negeri kita ataupun di dunia, sebetulnya kalau kita mempelajari Islam itu ada 3 sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang pertama adalah sistem kehidupan kapitalis. Sistem kehidupan kapitalis itu akidahnya adalah sekularis, sistem sosial, terus kemudian sistem Islam. Ya. Terus kemudian yang menjadikan anak-anak kasus-kasus bullying yang seperti itu disinyalir karena diterapkannya sistem kapitalisme.
kita lihat kira-kira sistem kapitalisme itu yang seperti apa. Ya, ini yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Ya, bahwa di dalam sistem kapitalisme kita tahu bahwa sistem yang menghalalkan segala cara. Ya. Sistem kapitalisme itu adalah sistem yang menuhankan kebebasan. Kita akan berbuat seperti apapun, monggo. Kita akan berekspresi seperti apapun, monggo. Kita akan melakukan tindakan yang seperti apapun di dalam sistem kapitalis itu, yang terjadi di Barat, itu malah luar biasa, sangat terbuka sekali. Di negeri kita, hal-hal yang seperti itu sudah tampak, Ustaz. Ciri-ciri, indikasi-indikasi yang terjadi sebagaimana terjadi di Barat itu di negeri kita sudah ada terjadi. Ya. Jadi menuhankan kebebasan, bebas berekspresi dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi ya bebas kepemilikan, bisa jadi seperti itu. Di sekolah itu karena beberapa hari yang lalu saja ada anaknya pejabat yang membawa mobil. Nah, ini akhirnya kepala sekolahnya kena bully juga ini. Tidak boleh masuk ke dalam halaman, akhirnya dipaksakan, terus akhirnya kepala sekolahnya dimutasi dan sebagainya. Ini terjadi, ini termasuk pembulian ini. Karena aturan sekolah seperti itu, terus kemudian dia menggunakan kekuasaannya, dia dalih bebas berekspresi, bebas mempunyai kepemilikan, dan dia karena juga anaknya pejabat, akhirnya juga dia bebas untuk melakukan sesuatu hal di sekolahnya dan sebagainya. Ya, nah, inilah yang akan menjadikan kehidupan itu rusak. Karena di dalam sistem kapitalisme itu adalah menuhankan kebebasan. Anak-anak bebas di sekolah itu. Kalau mungkin bisa jadi kalau sekolah itu tidak diseragamkan, ini malah justru menjadi masalah yang besar. Anak ini memakai pakaian yang seperti ini modelnya, pakaian ini dipakai dan lain sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya yang kita catat bahwa di dalam sistem kapitalisme itu terjadilah pergeseran nilai moral. Nilai moral tidak diukur dengan sebagaimana norma-norma yang diberlakukan, tata tertibnya di sekolah tidak jalan dan sebagainya. Nilai moralnya bergeser, kan? Karena dampak dari menuhankan kebebasan itu tadi, nilai moral bergeser. Yang seharusnya itu ada andap asor, ada saling menghormati, saling menghargai. Nah, ini bergeser, kan? Terus kemudian berikutnya adalah kehormatan itu di dalam sistem kapitalisme itu diukur dari popularitas. Nah, ini juga menjadikan masalah di sekolah itu semakin rancu juga. Diukur dari popularitas atau fisik atau strata sosial. Ya. Nah, ini kalau dulu sebagaimana disampaikan di film-film itu ya, ada strata sosialnya yang punya orang-orang kaya dan lain sebagainya. Terus kemudian mempunyai strata sosial yang ya seperti itu. Kembali ke zaman dulu lagi, Zat. Jadi kehormatan diukur dari seberapa status sosialnya. Status sosial semakin anaknya orang kaya akan mudah sekali akan membuli pada anaknya orang miskin. Orang-orang yang terkenal akan mudah sekali membuli orang-orang yang anak-anak atau remaja-remaja yang tidak terkenal. Nah, ini terjadi di sekolah. Anaknya pejabat oleh lingkungan sekolah pasti akan dilindungi. Anak yang tidak pejabat tidak dilindungi dan sebagainya. Yang kuat akhirnya mendominasi yang lemah. Yang kuat akan berbuat semena-mena. Mereka akan merekrut kelompok-kelompok yang kuat. Kelompok-kelompok status sosial yang
status sosialnya yang tinggi, mempunyai kekayaan, mempunyai orang tuanya yang berpangkat dan lain sebagainya. Yang kuat akan mendominasi yang lemah. Ini terjadi ya. Sebagaimana yang terjadi kasus-kasus bullying itu seperti itu. Jangankan di kota-kota besar, beberapa hari yang lalu di desa saya terjadi. Jadi kasusnya anak ya lok-lokan gitu aja ya. Lok-lokan gitu aja akhirnya saling mendatangkan pengacara. Coba. Sekarang mendatangkan pengacara berapa itu nominalnya? Nah, mungkin bisa jadi di atas 20 juta. Padahal kasusnya sepele. Di SD yang kecil, SD kecil, dan SD-nya juga tidak terkenal. Sampai seperti itu. Ada yang dibully, akhirnya lapor ke ibunya di Jakarta, ibunya di Jakarta akhirnya ngebel pengacara. Pengacaranya datang ke sekolah. Nah, itu terjadi. Bagi anaknya orang kaya, dia bisa seperti itu. Ya. Jadi orang yang kuat mendominasi yang lemah. Kemudian yang populer merendahkan yang lemah. Yang populer merendahkan yang tidak populer. Ini terjadi. Terus kemudian yang kaya menguasai yang miskin. Nah ini. Jadi yang kaya menguasai yang miskin. Yang kuat menguasai yang lemah. Yang populer menguasai yang tidak populer. Oleh sebab itu, kalau yang terjadi didasarkan pada sistem kapitalis adalah kerusakan yang terjadi. Oleh sebab itu, kita tidak berharap yang seperti itu. Bagaimana kita menjadikan kehidupan ini yang lebih baik? Tentu kita kembali ke Islam. Bagaimana Islam? Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sangat jelas sekali. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hidup ini tidak dinilai dari kuat lemahnya seseorang. Hidup ini tidak dinilai dari popularitasnya seseorang, tidak popularitas. Hidup ini tidak dinilai dari strata sosial, orang kaya, orang miskin, orang jelek, orang bagus, orang kuat, orang lemah. Tidak seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada umat ini di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, marilah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, warga masyarakat, anak-anak, semua siswa, Bapak Ibu guru dan lain sebagainya, marilah kita senantiasa kita jadikan siswa kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan cara menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Bagaimana output dari sekolah kita? Kita jadikan anak-anak, output dari sekolah kita ini anak-anak yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu Ustaz Yusuf. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas pencerahannya, atas waktu yang diluangkan untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan kita. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak, Ustaz. Kita ketemu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kasus bullying yang akhir-akhir ini begitu marak di Indonesia. Dan seharusnya ketika sistem yang saat ini sedang kita emban ternyata tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus, tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini, seharusnya kita kembali kepada sistem yang sudah disediakan Tuhan untuk kita, yaitu dengan cara Islam saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.